warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Jangan lupa tetap di rumah saja untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, selain itu juga kita bisa menghindari adanya polusi, menghirup polusi atau udara kotor yang ada di luar sana. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 3. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dengan membaca wacana diharapkan kalian dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan bercerita tentang topik pemanasan global, diharapkan kalian nanti bisa bercerita tentang langkah-langkah mengurangi pemanasan global dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan mengerjakan soal latihan, diharapkan kalian dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu dengan benar. Tujuan yang terakhir, yaitu diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan benar. Ya, anak-anak semuanya, kalian sering merasakan apa tidak? Kalau kita berada di jalan untuk menghirup udara, itu rasanya sesek atau nggak enak kayak gitu. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Ya, betul sekali, karena di jalan ini sekarang banyak sekali asap-asap kendaraan bermotor. Selain menyebabkan polusi udara, ternyata asap kendaraan bermotor juga menyebabkan adanya pemanasan global. Wah, kira-kira apa itu ya pemanasan global? Nah, kali ini kita akan belajar tentang global warming atau pemanasan global. Pemanasan global atau biasa disebut global warming ini terjadi jika suhu bumi meningkat atau terlalu panas. Nah, akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Padahal kan di wilayah kutub banyak sekali esnya ya. Kalau mencair semuanya, coba bayangkan apa yang terjadi. Ya, betul, menyebabkan semua permukaan air laut naik. Nah, jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia ini akan tenggelam. Seram bukan? Bagaimana kalau tenggelam? Kalian akan hidup di mana? Wah, ini harus tidak boleh dibiarkan. Lalu, kira-kira apa ya yang menyebabkan suhu di bumi ini naik hingga mengakibatkan es di kutub mencair? Nah, ternyata penyebabnya adalah polusi udara yang sangat tinggi. Otomatis polusi udara itu berasal dari asap kendaraan bermotor dan asap-asap pabrik yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Dapat dibayangkan ya, sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi, otomatis mengumpul. Nah, akibatnya suhu di bumi ini akan semakin panas, dan semakin panas. Kira-kira siapa ya yang merasakan dampaknya pemanasan global ini? Ya, otomatis penghuni dari bumi kita ini siapa? Ya, makhluk hidup. Ada hewan, ada tumbuhan, dan juga manusia. Hal ini dapat terlihat ketika akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan pun akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan karena makanannya telah punah seperti hewan dan tumbuhan tadi, dan akhir dari sebuah cerita mengalami bencana kelaparan. Jika terjadi terus-menerus, maka bencana kelaparan itu akan mengakibatkan kematian di segala penjuru. Wah, serem sekali ya. Namun hal itu dapat dicegah dengan cara mengurangi laju pemanasan global. Kira-kira bagaimana caranya ya? Ya, dengan mengurangi pencemaran udara.
Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat-tempat yang dekat. Kemudian mencintai dan memelihara tumbuhan serta tanaman karena tanaman atau tumbuhan itu merupakan paru-paru dunia. Kemudian berikutnya dengan cara menghemat pemakaian listrik dan juga air. Nah, dari penjelasan dari Bu Tuti tadi, coba kalian cari 5 kata-kata atau istilah yang belum kalian pahami. Kemudian carilah artinya pada kamus atau pada browsing di internet atau yang lainnya. Setelah kalian mengetahui artinya, kemudian buatlah kelima kata tersebut dalam sebuah kalimat yang baik dan benar penulisannya. Berikutnya dari penjelasan Bu Tuti tadi, kemudian coba kalian tulislah jawaban dari pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud pemanasan global? Tadi sudah disampaikan penjelasannya. Kemudian yang kedua, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global tetap dibiarkan. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Tulislah jawabannya pada buku catatan kalian. Untuk mengurangi polusi udara, Siti dan teman-temannya ke sekolahan naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Yuk kita hitung kira-kira 90 menit itu ada berapa jam ya? Masih ingat kan pelajaran minggu lalu bahwa 1 jam itu pasti ada 60 menit. Nah, kalau 90 menit kira-kira berapa jam? Kita kurangkan 90 menit dikurangi 60 menit sama dengan ada 30 menit. Sehingga 90 menit itu sama dengan 60 menit sama dengan berapa jam? 1 jam. Nah, sisanya 30 menit. Mudah bukan? Sekarang jika jenis soalnya dibalik, misalkan seperti berikut, 3 jam 40 menit itu ada berapa menit? Caranya gampang sekali, kamu tinggal mengalihkan jamnya. 1 jam ada berapa menit tadi? Ya betul, 60 menit. Jadi ada, kalau 3 jam 60 dikali 3 sama dengan 180. Kemudian ditambah 40 menit sehingga ketemu 220 menit. Nah, mudah bukan? Sekarang lanjutkan soal berikutnya. Kerjakan pada buku tugas kalian. Menghemat penggunaan listrik merupakan salah satu cara untuk menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamarnya? Dapat kita tulis bahwa pagi hari Udin menyalakan lampu 1 jam 30 menit. Sedangkan malam menyalakan lampu 4 jam 45 menit. Lah, kemudian tinggal dijumlahkan jam dengan jam dan menit dengan menit. Setelah ketemu, kemudian kita jadikan menit atau jam sesuai permintaan soalnya. Coba kita hitung bersama-sama. Dimulai dari belakang. 30 menit ditambah 45 menit kira-kira berapa? Ya, betul, 75 menit. Kemudian 1 jam ditambah 4 jam ada berapa jam? Ya, betul, ada 5 jam. Sehingga ketemunya 5 jam 75 menit. Apakah ada menit ke 75? Kalau tidak ada, karena menit paling banyak itu 60, sehingga 75 menit kita pecah menjadi 60 menit ditambah 15 menit. Kenapa 60 menit? Karena 1 jam ada 60 menit. Lalu 1 jam ini kita kelompokkan dengan 5 jam sehingga diperoleh 6 jam 15 menit. Mudah bukan? Coba perhatikan soal berikut ini. Nomor 1, 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit, kira-kira hasilnya berapa ya? Kalian kelompokkan jam dengan jam, menit dengan menit, seperti berikut. 7 jam
ditambah 2 jam ada 9 jam. 20 menit ditambah 30 menit ada 50 menit. Hasilnya 9 jam 50 menit. Jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Yuk, supaya lebih mahir, mari kita kerjakan soal nomor 2 sampai dengan nomor 10. Untuk nomor 6, kita hitung misalkan 30 menit ditambah 40 menit sama dengan 70 menit. Kemudian 70 menit ini kita bagikan, kita pecah menjadi 60 dan 10. Sehingga yang 60 ini, 60 menit sama dengan 1 jam, dan yang 10 menit tetap 10 menit. Jadi 30 menit ditambah 40 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Silahkan selanjutnya dikerjakan sesuai dengan contoh. Oke anak-anak, tahukah kalian kalau kekuasaan Tuhan sangat luar biasa? Posisi matahari itu sangat ideal dengan bumi. Hal ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian? Atau membantu melipat setelah kering? Ya, bagus sekali. Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus ya, agar lipatanmu lebih rapih lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapih. Coba berilah tanda centang jika sudah dapat melipat dengan rapi. Ya, akhirnya pembelajaran kita kali ini telah usai. Hari ini kita sudah belajar mengenai pemanasan global. Kemudian ada menyamakan dan menghitung satuan waktu. Kemudian ada yang terakhir, teknik-teknik melipat pakaian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilal 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dengan cara salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Dan sampaikan kepada orang-orang terdekat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Tujuannya apa? Untuk mencegah peristiwa global warming. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga bumi ini? Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.